Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmayana dengan NIM 2106026021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video uji keabsahan data. Dosen pengampu Ibu Nurul Aufiya Oktawati, SPI, MSI. Definisi keabsahan data. Uji keabsahan data adalah proses untuk menentukan sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian mewakili variabel yang sebenarnya ingin diukur. Bisa juga proses verifikasi bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian benar-benar mencerminkan fenomena atau variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Tujuan dari uji keabsahan data adalah untuk memastikan integritas dan kredibilitas hasil penelitian. Pentingnya uji keabsahan data. Uji keabsahan data sangat penting dalam penelitian karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan hasil penelitian. Dengan melakukan uji keabsahan, peneliti dapat memastikan bahwa instrumen penelitian mereka mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini meningkatkan kepercayaan dalam hasil penelitian dan memastikan bahwa temuan adalah representasi akurat dari fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua, menghindari kesalahan interpretasi. Uji keabsahan membantu peneliti menghindari kesalahan interpretasi. Jika instrumen peneliti tidak valid, hasil penelitian tidak akurat atau menyesatkan. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, baik dalam konteks akademis, profesional, atau kebijakan publik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat diandalkan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan generalisasi. Uji keabsahan data juga penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Jika instrumen penelitian valid, peneliti dapat lebih yakin bahwa temuan yang mereka akan berlaku di luar sampel penelitian mereka. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas penelitian. Akhirnya, melakukan uji keabsahan data dapat meningkatkan kredibilitas penelitian. Hal ini sangat penting dalam konteks akademis, di mana kredibilitas penelitian dapat mempengaruhi publikasi dan pengakuan peer.
Jenis-jenis uji keabsahan data. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas mengukur sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, uji reliabilitas mengukur tingkat konsistensi keandalan instrumen pengukuran. Yang ketiga ada uji generalisabilitas, adalah mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Dalam konteks penelitian, validitas bisa melibatkan banyak hal seperti validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria. Sebagai contoh, kita bisa mempertimbangkan sebuah penelitian tentang kepuasan kerja. Dalam hal ini, instrumen penelitian mungkin adalah kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan terkait kepuasan kerja. Untuk menguji validitas isi, peneliti bisa meminta sejumlah ahli bidang terkait untuk menilai apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut memang relevan dan mampu mengukur kepuasan kerja. Untuk menguji validitas konstruk, peneliti bisa melakukan analisis faktor atau teknik statistik lainnya. Untuk menguji validitas kriteria, peneliti bisa membandingkan hasil kuesioner dengan indikator lain dari kepuasan kerja seperti tingkat absensi atau turnover karyawan. Metode pengujian data. Dalam penelitian, uji keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid, reliable, dan objektif. Untuk penelitian kuantitatif, uji keabsahan data biasanya melibatkan uji validitas dan reliabilitas. Validitas merujuk pada derajat ketepatan antara data yang diperoleh dengan fenomena yang ingin diukur. Sementara reliabilitas berarti data tersebut konsisten dan dapat diandalkan jika pengukuran dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Contohnya yang pertama ada survei. Ini yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua ada eksperimen, digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang ketiga studi kasus kontrol. Peneliti ini membandingkan dua grup yang serupa. Yang keempat ada analisis regresi. Ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kelima ada analisis data sekunder. Dalam metode ini peneliti menggunakan data yang sudah ada dari sumber lain seperti sensus, data penjualan, atau data penelitian sebelumnya. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan data, seperti uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji
objektivitas. Uji kredibilitas biasanya melibatkan teknik seperti perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan analisis kasus negatif. Bisa disebut juga metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti kata-kata, gambar, atau objek. Yang pertama ada wawancara mendalam. Ini metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, studi kasus. Peneliti melakukan studi mendalam tentang kasus dan situasi tertentu. Yang ketiga, etnografi. Ini metode penelitian yang berfokus pada pengamatan dan interaksi langsung dengan partisipan. Yang keempat, analisis dokumen. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen seperti surat laporan, catatan, atau media sosial. Yang kelima, analisis naratif. Metode ini digunakan untuk menganalisis cerita atau narasi dari individu. Metode lain yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah literatur review, di mana literatur dikumpulkan dari berbagai sumber data seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang saling terikat. Yang berikutnya ada langkah-langkah keabsahan data dan teknik keabsahan data. Langkah-langkah keabsahan data yang adalah langkah-langkah umum yang bisa diikuti dalam pengujian keabsahan data. Yang pertama, menentukan jenis keabsahan. Peneliti harus menentukan jenis keabsahan yang akan diuji. Ini berupa validitas konten, validitas kriteria, atau validitas konstruk. Yang kedua, mendesain instrumen penelitian. Peneliti harus mendesain instrumen penelitian, misalnya kuesioner atau tes yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Yang ketiga, menyusun item pengukuran. Item-item pengukuran harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Yang keempat, melakukan uji coba. Sebelum melakukan penelitian utama, peneliti biasanya melakukan uji coba untuk memeriksa apakah instrumen penelitian bekerja seperti yang diharapkan. Yang kelima, menganalisis data dari uji coba. Data dari uji coba kemudian dianalisis untuk menentukan keabsahan instrumen. Ini bisa melibatkan berbagai teknik statistik tergantung pada jenis keabsahan yang sedang diuji. Yang keenam, menginterpretasikan hasil. Berdasarkan analisis, penelitian kemudian menginterpretasikan hasil untuk menentukan apakah instrumen penelitian valid. Yang ketujuh, melakukan revisi jika diperlukan. Jika instrumen penelitian tidak valid, peneliti mungkin perlu melakukan revisi dan kemudian mengulangi proses pengujian. Proses ini mungkin berbeda tergantung pada jenis penelitian dan metode yang digunakan. Yang berikutnya, teknik keabsahan data. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data, terutama dalam konteks penelitian kualitatif. Yang pertama, triangulasi. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data atau metode untuk memeriksa konsistensi temuannya. Misalnya, peneliti mungkin akan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Yang kedua, ulasan ahli atau peer review. Dalam teknik ini, peneliti lain atau ahli di bidang yang sama melakukan tinjauan atas instrumen atau prosedur penelitian untuk memastikan validitasnya. Yang ketiga, pengecekan anggota atau member check. Ini adalah proses di mana data dan interpretasi peneliti dikembalikan kepada partisipan
dalam penelitian untuk konfirmasi. Ini membantu memastikan bahwa peneliti telah secara akurat memahami dan mewakili perspektif partisipan. Yang keempat, ada audit eksternal. Seorang auditor eksternal yang tidak terlibat dalam penelitian melakukan tinjauan menyeluruh atas proses penelitian dan produk untuk memastikan keabsahan. Yang kelima, ada perpanjangan atau persistent observation. Peneliti menghabiskan waktu yang cukup di lapangan untuk memahami konteks dan fenomena yang sedang diteliti dalam kedalaman. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas adalah proses untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas terbagi menjadi 6. Yang pertama, validitas konten. Validitas ini menilai sejauh mana isi instrumen penelitian mencangkup seluruh konsep yang ingin diukur. Yang kedua, validitas kriteria. Validitas ini menilai sejauh mana hasil pengukuran dengan instrumen penelitian dapat digunakan untuk memproduksi kriteria tertentu. Yang ketiga, validitas konstruk. Validitas ini menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur konstruk teoritis yang ingin diukur. Yang keempat, validitas faktorial. Validitas ini menilai sejauh mana suatu faktor dalam instrumen penelitian mewakili konstruk yang diukur. Yang kelima, validitas konvergen. Validitas ini menilai sejauh mana skor yang diperoleh dari instrumen penelitian berhubungan dengan skor yang diperoleh dari instrumen lain yang seharusnya mengukur hal yang sama. Yang keenam, validitas diskriminan. Validitas ini menilai sejauh mana skor yang diperoleh dari instrumen penelitian tidak berhubungan dengan skor yang diperoleh dari instrumen lain yang seharusnya tidak mengukur hal yang sama. Setelah uji validitas, di sini juga ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat menghasilkan hasil yang konsisten atau stabil sepanjang waktu. Yang pertama ada reliabilitas test. Ini melibatkan pemberian tes yang sama kepada partisipan yang sama dalam dua waktu yang berbeda dan kemudian membandingkan skor dari kedua waktu tersebut. Tujuannya untuk menilai konsisten hasil sepanjang waktu. Yang kedua, reliabilitas paralel atau equivalent form. Dalam jenis ini, dua versi yang berbeda dari tes yang sama yang diberikan kepada partisipan yang sama dan skor dari kedua versi tersebut dibandingkan. Yang ketiga, reliabilitas split half. Di sini, jenis ini tes dibagi menjadi dua bagian dan skor dari kedua bagian tersebut dibandingkan. Yang keempat, reliabilitas internal konsistensi. Yang terakhir adalah contoh aplikasi uji keabsahan data. Aplikasi uji keabsahan data atau yang bisa disebut dengan aplikasi validitas data yang penting dalam berbagai bidang termasuk IT, penelitian, dan analisis data. Yang pertama ada Microsoft Excel. Excel memiliki berbagai fitur validitas data yang memungkinkan pengguna untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sel memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua ada Google Forms. Google Forms untuk memungkinkan pengguna untuk mengatur validitas pada data formulir yang mereka buat. Yang ketiga SPSS adalah perangkat lunak statistik yang banyak digunakan oleh peneliti dan analisis data. Yang keempat ada SQL. Dalam bahasa pemrogramannya yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database. Yang kelima
Tableau adalah perangkat lunak visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa dan memvalidasi data mereka dengan mudah dan efisien. Yang keenam, Python atau R. Python dan R adalah bahasa pemrograman yang populer di kalangan analisis dan peneliti data. Semua aplikasi di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, ini saja materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.